Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Miss Anita dalam pelajaran kimia. Setelah berapa minggu kita nggak bertemu ya, secara intensif di kelas, tapi untuk tugasnya kan kalian sudah diberikan. Kemudian ke minggu kemarin sudah diminta untuk merangkum, ya. Oke, untuk kali ini saya akan coba menjelaskan dulu tentang hidrolisis garam. Materi yang 2 minggu lalu sudah kalian tulis, sudah kalian kerjakan juga latihan soalnya. Pasti bingung. Oke, dari kebingungan kalian, maka ini Miss akan menjelaskan tentang hidrolisis garam. Oke. Nah, dalam materi hidrolisis garam ini yang akan kita pelajari adalah senyawa garam itu sendiri itu apa nantinya, kemudian macam-macam garam apa, sorry, kemudian hidrolisis garam itu sendiri apa, dan bagaimana caranya menentukan pH larutan garam. Oke, melangkah ke materi yang pertama, pembahasan yang pertama yaitu tentang senyawa garam. Jadi, senyawa garam itu adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Jadi ketika ada asam dan basa kalian reaksikan, maka dia akan membentuk garam. Contohnya seperti ini. Ya, kita punya HCl atau asam klorida, dia asam. Kita reaksikan dengan natrium hidroksida ya atau soda api ya, kalian kenalnya nanti soda api. Itu biasanya dipakai untuk membersihkan saluran air yang mampet. Nah, ketika asam dan basa ini direaksikan, maka dia akan menghasilkan yang namanya senyawa garam. Senyawa garam yang terbentuk adalah natrium klorida dan H2O harusnya ya, ada di sini H2O. Tapi next lah ya, kita skip aja. Setelah senyawa garam, maka kita akan beranjak ke macam-macam garam. Jadi garam itu ada 3 macam ya dari sifatnya, yaitu garam asam, garam basa, garam netral. Garam asam ya, bukan garang asam, beda lagi kalau itu makanan. Ini garam yang bersifat asam, garam yang bersifat basa, kemudian garam yang bersifat netral. Nah, kalau garam asam itu adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Jadi ketika asamnya yang kuat, basanya yang lemah, kan nanti yang menang selalu yang kuat kan. Nah, di sini di garam asam ini yang kuatnya adalah asam, sehingga dia nanti bersifat asam. Nah, kenapa garam asam? Karena ini kuncinya, asamnya kuat, basanya lemah, jadi dia membentuk garam asam. Kemudian ada lagi dia garam basa, yaitu garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Sama dengan garam asam tadi ya, maka yang kuatlah yang akan menentukan sifat dari si asam itu. Nah, kalau garam netral itu garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Ya, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, nanti dia membentuk garam netral. Itu macam-macam garam. Coba kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kalau garamnya terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, kira-kira garamnya sifatnya netral juga nggak? Nah, itu nanti akan terjawab di pembahasan selanjutnya nih setelah ini nanti ya. Kita lihat dulu tentang hidrolisis garam. Hidrolisis garam itu berasal dari kata hidro dan lisis. Hidro itu air, lisis itu penguraian, sehingga hidrolisis garam itu adalah reaksi penguraian garam oleh air. Contohnya, kita lihat nih, ada amonium klorida atau NH4Cl ya. Ketika kita reaksikan atau kita larutkan dalam air, dia akan membentuk amonium hidroksida atau NH4OH atau amonia ya, nanti dengan HCl atau asam klorida.
HCl-nya dia akan terionisasi menjadi H+ dan ion Cl-. Nah, kemudian si NH4OH inilah yang mengalami hidrolisis garam. Ya, nanti dia mengalami hidrolisis garam ya. NH4OH-nya jadi NH4+ menjadi OH-. Jadi garamnya itu dari NH4Cl ketika bereaksi dengan air nanti dia membentuk kesetimbangan si NH4OH-nya menjadi NH4+ plus OH-. Itu hidrolisis garam. Lanjut lagi ke sini. Hidrolisis garam itu ada yang terjadi sebagian, ada juga yang hidrolisis garamnya terjadi sempurna. Hidrolisis garam sebagian terjadi apabila ya, garam dari asam lemah atau dari asam lemah. Jadi hidrolisis garam sebagian terjadi pada garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, atau garam yang berasal dari asam kuat basa lemah. Ya, jadi kalau yang sebagian berarti kuat lemah gitu. Ya, ada yang kuat, ada yang lemah. Itu untuk yang sebagian. Tapi kalau hidrolisis garam sempurna, maka dia akan terjadi pada garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Jadi kalau lemah dan lemah, maka hidrolisisnya sempurna. Kalau sebagian, ada yang kuat, ada yang lemah. Lanjut. Nah, hidrolisis garam sebagian, misalnya garamnya terbentuk dari asam kuat basa lemah. Kita lihat contohnya. Kita punya amonium klorida membentuk NH+ plus Cl-. Nah, NH4+-nya bereaksi dengan air membentuk kesetimbangan menjadi NH4OH plus H+. Nah, karena adanya si H+ ini, maka garam amonium klorida dia akan bersifat asam. Ya. Tuh, perhatikan karena dia menghasilkan H+, maka dia bersifat asam. Lanjut lagi. Garam dari asam lemah basa kuat. Garam dari asam lemah basa kuat. Contohnya adalah natrium sianida. Natrium sianida kalau diuraikan dia menjadi Na+ plus Cn-. Nah, yang lemahnya di sini adalah Cn-, ion Cn-. Maka ion Cn- ini dia mengalami hidrolisis dengan air ya, berkesetimbangan membentuk HCN atau asam sianida dan menghasilkan ion OH-. Nah, OH- ini dialah yang bersifat basa. Tuh ya. Jadi garam dari asam kuat basa lemah dia sifatnya asam. Garam dari asam lemah basa kuat sifatnya basa karena ada ion OH- dan H+. Ini jadi kaitannya sama asam basa Arrhenius ya, dimana asam itu menghasilkan H+, sedangkan basa itu adalah yang menghasilkan OH- di dalam air. Lanjut ke hidrolisis garam sempurna. Contohnya garam dari asam lemah basa lemah. Ya, ini amonium sianida, dua-duanya lemah, NH4+ sama Cn-nya lemah. Jadi nanti dia akan bereaksi membentuk kesetimbangan dengan air, dua-duanya. Ada H+ yang terbentuk. Nah, ada juga OH- yang terbentuk. Nah, kira-kira dia bersifat asam atau basa? Nah, untuk hidrolisis garam sempurna, garam yang terbentuk dari asam lemah basa lemah, maka dia pH-nya itu tergantung nilai Ka dan Kb-nya atau tetapan ionisasi asam dan ionisasi basanya. Jika ya, tetapan ionisasi asamnya lebih besar daripada tetapan ionisasi basa, maka garam tersebut akan bersifat asam. Sebaliknya, kalau Ka-nya kurang dari Kb,
maka dia akan bersifat basa. Jika sama, nah baru dia bersifat netral, sifat garamnya dari asamnya ya. Jadi kalau asam lemah dan basa lemah, sifat garamnya tergantung pada nilai Ka dan Kb-nya. Oke, lanjut lagi. Nah, menentukan pH larutan garam. Kita punya garam dari asam kuat basa lemah dan nanti ada garam dari asam lemah basa kuat. Untuk garam dari asam kuat basa lemah, ini berlaku rumusnya seperti ini. Ya, konsentrasi H+ itu harusnya sama dengan ya. Konsentrasi H+ sama dengan akar dari Kw per Kb. Kw itu tetapan ionisasi air, dia nilainya 10 pangkat min 14. Ya. Nah, kalau yang garam dari asam lemah basa kuat, maka kan dia sifatnya basa ya, berarti dicarinya OH-. Itu tetap salah ya, kurang tanda sama dengan nih, di sini ada sama dengan. Kita kasih sama dengan seperti ini. Sama dengan sama dengan. Iya, seperti ini. Ini keterangannya. Ya. Kalian sudah baca, sudah menulis juga. Nah, perhatikan saja. Ya. Itu tentang hidrolisis garam. Nanti kita akan bahas tentang soal-soal yang sudah kalian kerjakan tentang hidrolisis garam. Bagaimana cara menentukan pH hidrolisis garam. Oke, selanjutnya untuk pertemuan kali ini, untuk penjelasan video tentang hidrolisis garam hanya sampai situ. Ya, jika ada pertanyaan, kita akan bahas di WA group. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.